that's a G-way. In the cut with my twin, we be vibing. Classy bitch, but they know I be outside with it. 100 deep in the session, we be. Sebelum saya memulai simulasi, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu Procure to Pay. Yang pada PowerPoint ini telah dijelaskan secara sederhana bahwa simulasi proses bisnis P2P ini terjadi di antara Finance Accounting, Warehouse, dan Purchasing menggunakan UDU 16. Oke, jadi ini adalah peta jalannya alur Procure to Pay. Yang pertama ada requisition. Jadi barang yang kita request itu akan didata oleh tim purchasing. Selanjutnya dari tim purchasing akan di-approve apabila datanya telah selesai, dan requisition yang sebelumnya berubah menjadi order creation. Lalu dari order creation ini akan di-approve oleh tim dari warehouse, dan barang akan dikirimkan dari vendor menuju ke warehouse. Ketika barang telah sampai, akan ada invoice processing terkait barang yang diterimakan sekaligus terkait pembayaran yang ada. Dan selanjutnya ketika telah sesuai terkait barangnya, maka di-approve oleh warehouse dan selanjutnya masuk ke pembayaran atau payment yang akan diurus oleh tim dari Finance Accounting. Lalu untuk di UDU 16, sebelum kita memulai untuk membuat simulasi Procure to Pay atau P2P ini, kita perlu menyiapkan 4 hal. Yang pertama adalah terdapat 3 user akun di 3 browser. Jadi nanti akun admin yang sudah kita buat kemarin, itu kita harus membuat 3 user lagi, yang 3 usernya akan dibuka di 3 browser yang berbeda. Karena ini adalah sebuah simulasi yang melibatkan 3 user akun gitu. Yang pertama ada Finance Accounting, Purchasing, dan Warehouse. Dan selanjutnya ketika membuat user akun tersebut, kita harus mengubah role usernya sesuai akun yang akan digunakan. Yang ketiga, kita perlu mengganti password dari 3 user akun tersebut. Dan keempat, kita perlu menginstal modul yang dibutuhkan. Finance Accounting membutuhkan invoice, Purchasing membutuhkan purchase, dan Warehouse membutuhkan inventory. Oke, kita akan masuk ke study case-nya. PT Indofood Sukses Makmur Terbuka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan olahan, secara khusus Indomie. Perusahaan ini membutuhkan gandum sebagai bahan utama pembuatan Indomie sebanyak 5.000 kg atau 5 ton, dengan budget sebesar 150 juta. Dengan demikian, harga per kilogram gandum yang disanggupi untuk dibayar adalah 30 juta. PT Indofood Sukses Makmur Terbuka akan membeli gandum tersebut dari PT Gandum Bahagia sebagai vendor, dan selanjutnya akan diterimakan oleh rumah gandum warehouse dalam 1 kali pengiriman. Adapun untuk vendor bill PT Gandum Bahagia akan langsung dibayarkan oleh Raden Bersaudara Akuntan secara cash menggunakan bank pada hari yang sama setelah gandum tersebut diterima di warehouse. Oleh karenanya, studi kasus ini membutuhkan 3 user akun yang berbeda, yaitu Bumi Langit Purchase, Rumah Gandum Warehouse, dan Raden Bersaudara Akuntan. Oke, kita akan langsung masuk ke UDU 16-nya. Oke, saya akan menggunakan UDU 16 Rama 2. Dan di sini saya sudah masuk sebagai admin ya. Lalu kita klik bagian kotak, kita akan klik settings. Nah, di settings kita akan klik user and companies, klik bagian users. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 3 user akun, yaitu Bumi Langit Purchase, Raden Bersaudara Akuntan, dan Rumah Gandum Warehouse. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali bagaimana cara membuat user akun tersebut. Pertama klik new. Lalu misalkan di sini kita akan membuat akuntan baru, misalkan Roro Bersaudara Akuntan dengan email address rorobersaudara@gmail.com. Lalu untuk bagian role-nya kita akan memilih untuk accounting saja, bagian sales dihapus, marketing dihapus, dan selain accounting dihapus semua. Oke, jika sudah begini kita akan klik new, klik users and companies lagi, bagian users, dan di sini Roro Bersaudara Akuntan sudah masuk. Untuk mengganti password, klik action, dan klik di bagian change password. Dan kita akan mengetikkan new password di sini. Oke,
Karena saya sudah membuat ketiga user akun, mungkin saya akan langsung masuk ke user akun pertama, yaitu Bumi Langit Purchase. Untuk yang pertama yaitu Bumi Langit Purchase. Pertama saya masukkan email dari Bumi Langit, yaitu bumilangit@gmail.com dengan password yaitu Bumi Langit. Kita login. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian Purchase. Oke, di sini saya kemarin sudah mencoba. Saya akan mencoba kembali di klik bagian New. Oke, di sini vendornya adalah Gandum Bahagia. Oke, di sini adalah Gandum Bahagia. Currency Indonesian Rupiah. Untuk produknya adalah apakah sudah tersedia gandum. Oke, gandum. Kuantitinya itu ada 5.000. Dengan masing-masing unit price-nya yang disanggupi adalah sebesar 30.000. Di sini taksesnya dihapus dan hasilnya ada 150 juta. Setelah kita menambahkan request for quotation yang baru, kita akan klik send by email. Oke, di sini kita lihat untuk recipients-nya Gandum Bahagia dengan subjeknya P0002. Di sini adalah template pengiriman email untuk PT Gandum Bahagia. Lalu kita klik send. Oke, kita scroll ke bawah dan kita melihat bahwa status request for quotation-nya sudah terkirim. Selanjutnya setelah terkirim begini kita akan confirm order. Baik, karena sudah confirm order, artinya di bagian purchase ini kita sudah selesai dan ditandai dengan purchase ordernya nomornya menjadi P00002. Yang ini adalah nomor untuk request for quotation. Saya akan melanjutkan ke user akun warehouse. Di sini saya berpindah browser dan akan login ke email. Di sini emailnya adalah rumahgandum@gmail.com. Oke, kita sudah masuk ke Rumah Gandum Warehouse. Di sini kita akan klik bagian kotak ini dan melihat di bagian inventory. Oke, di bagian inventory, di bagian resep ini ada satu to process ya. Kita klik. Oke, di sini sudah masuk di angka 2 Gandum Bahagia dengan source dokumen yang sama seperti yang tadi ada di purchase. Kita klik. Oke, untuk di bagian warehouse seperti yang tadi telah sampaikan pada studi kasus bahwasanya akan terjadi hanya satu kali pengiriman. Maka di bagian produk, bagian gandum, demand yang datang sebesar 5.000, maka yang harus kita selesaikan juga sebesar 5.000 karena hanya satu kali pengiriman. Setelah selesai kita klik validate. Oke, kita lihat statusnya sudah done atau sudah diterimakan oleh Rumah Gandum Warehouse. Setelah kita melakukan validasi di bagian warehouse, kita akan kembali lagi ke users bagian purchase. Kita akan reload terlebih dahulu. Dan di sini terlihat dari Rumah Gandum Warehouse itu telah diterima kuantitasnya sebesar 5.000. Maka di sini kita akan create bill untuk diarahkan ke Raden Bersaudara Akuntan. Setelah vendor bill dari purchase sudah masuk, kita akan masuk ke account finance accounting. Di sini sudah masuk ke Raden Bersaudara Akuntan. Kita akan klik invoicing di bagian vendors bill. Di sini terlihat ya, ada Gandum Bahagia hari ini. Kita klik. Oke, vendor billnya sudah ada. Lalu untuk bill date-nya kita ganti hari ini sesuai agar langsung dibayarkan begitu ya, sesuai dengan study case yang telah dibuat. Lalu kita klik confirm. Setelah confirm kita akan langsung mengklik bagian register payment. Untuk jurnalnya bank seperti yang tadi ada di study case. Payment date-nya hari ini. Payment method-nya tetap dibuat manual. Dan kita akan langsung buat create payment. Oke.
Setelah create payment, di sini ada tulisan paid, artinya simulasi P2P yang ada pada Udo ini telah selesai. Setelah statusnya berubah menjadi paid, kita dapat melakukan scroll ke bawah, dan di sini terlihat bahwa invoice paid-nya sudah pada posisi paid. Maka artinya simulasi procure to pay ini telah selesai di Udo 16. Mungkin demikian simulasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih.